Shalom saudara, dimanapun Anda berada, di rumah, di kantor, dalam perjalanan. Salam jumpa lagi dengan saya dalam Revive Your Soul. Saudara, sebagaimana himbauan pemerintah, saya mengingatkan kembali, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Agar kalau saudara sehat, tentunya keluarga juga ikut sehat. Pagi hari ini saya akan bicara tentang keluarga, dan ini adalah tema yang menarik karena bicara keluarga tentunya kita memahami arti keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di mana suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Nah, berbicara tentang keluarga, saya mengambil dari firman Tuhan kitab Ayub. Tentunya saudara tahu bagaimana Ayub. Alkitab menjelaskan bahwa Ayub adalah keluarga yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dan dari kitab inilah saya mengangkat tema 4 pagar anugerah Allah. 4 pagar anugerah Allah. Ayub yang mendapatkan pujian bukan dari manusia, tetapi ketika iblis sementara berjalan mengelilingi bumi, lalu perjumpaan dengan Allah, dan Allah berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dia orang yang jujur, dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Berarti bahwa pujian itu datang dari Allah, bukan datang dari manusia. Namun yang menarik adalah ketika Tuhan berkata bahwa dia orang saleh, iblis berkata benar. Kenapa Ayub saleh? Karena engkau menaruh pagar di sekelilingnya sehingga dia bisa saleh, dia bisa jujur, dia takut akan engkau, dia tidak berbuat jahat, tapi dia melakukan kebenaran. Dan 4 pagar inilah yang ada dalam kehidupan keluarga kita juga. Ketika Tuhan izinkan kita dalam membangun rumah tangga, dalam pernikahan yang kudus, lalu Allah melengkapi, dan rumah tangga itu hadirlah pagar-pagar anugerah Allah dalam keluarga. Poin yang pertama saya akan bahas tentang pagar yang pertama adalah bicara tentang kesehatan. Semua orang inginkan sehat, baik itu sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Ada persoalan dengan Ayub. Secara rohani Ayub sangat sehat, namun secara jasmani dia diizinkan Tuhan mengalami kesehatan yang terganggu. Sehingga kalau kita baca lebih jauh tentang kesehatan Ayub, luar biasa. Bagaimana ketika diizinkan Tuhan dia mengalami sakit yang membuat dia tidak berdaya sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Tentunya ketika kepala rumah tangga itu, kepala keluarga itu sakit, tentunya berpengaruh bagi ekonomi. Dia akan mengalami suatu penurunan, pendapatan yang berkurang dan sebagainya. Tetapi kita masih bisa berkata bahwa kalau Ayub memberikan teladan, walaupun dia sakit, tidak mempengaruhi tentang kehidupan imannya kepada Tuhan. Secara jasmani dia sakit, tapi secara rohani dia tetap sehat, dia tetap kuat, dia tetap berkata bahwa tidak ada yang bisa melakukan apapun selain Allah. Apakah saudara sakit? Tentunya mempengaruhi, tapi saya mau katakan jangan sampai imanmu pun mengalami sakit. Jasmani boleh sakit, tapi rohani kita jangan sampai sakit. Itu pagar yang pertama. Pagar yang kedua, harta benda. Kita mengerti bagaimana Ayub punya kekayaan yang luar biasa, tapi dirampok, ada yang dibakar dan sebagainya. Ini pagar-pagar yang Tuhan taruh, pagar anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan akhirnya kekayaannya ludes, habis. Nah, kalau saudara sampai mengalami itu, kekayaanmu habis, maka saya bisa katakan bahwa kalau Anda punya kekayaan yang berlimpah seberapa banyak pun yang Anda punya, itu adalah anugerah yang Tuhan beri. Dan kalau itu kita habis, kehilangan, apakah dicuri, apakah dirampok, ataukah terbakar, maka saya mau katakan jangan sampai mengurangi imanmu. Karena bagaimana ketika Ayub bisa pertahankan kehidupannya walaupun harta sudah lenyap, dan akhirnya pasal 42 di sana dijelaskan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan ekonomi Ayub yang luar biasa. Jadi tetaplah lihat ini sebagai anugerah Allah. Oleh karena itulah, kalau engkau punya kekayaan, jangan engkau sombong, jangan engkau bangga dengan kekayaanmu, tapi engkau kembalikan bahwa kalau aku bisa punya ini semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan.
Yang ketiga, pakar yang ketiga adalah menyangkut anak-anak. Berbahagialah kita punya anak, karena dalam rumah tangga anak adalah anugerah Allah yang terindah, yang terbaik yang Tuhan beri. Dilengkapi, disebut keluarga karena ada ayah, ada ibu, ada anak. Kalau hanya suami istri dikatakan rumah tangga. Jadi kalau kita punya anak, itu pun anugerah yang terbaik. Ayub punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan, ganteng, cantik. Namun mereka hilang, meninggal oleh karena peristiwa. Dan saudara, yang terjadi yang menarik di situ adalah bukan soal ganteng dan cantik, tapi bagaimana Ayub membawa anak-anaknya untuk beribadah menyembah Tuhan. Setelah mereka buat acara, Ayub pun mempersembahkan korban kepada Allah, pertanda bahwa Ayub tidak mau sedikit pun anak ini keluar dari rancangan dan rencana Tuhan. Tapi Ayub selalu bawa mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita baca Ulangan pasal 6 ayat 7 berkata, ajarkanlah anak-anakmu berulang-ulang kali tentang kebenaran. Sehingga kalau engkau punya anugerah yang Tuhan beri, berapa anakmu, berapa kehidupan dalam rumah tangga, lahirlah anak turunan ilahi, biarlah engkau mengajarkan anak-anakmu untuk tetap beribadah, menyembah, cintakan Tuhan, jujur saleh, dan menghormati hadirat Tuhan. Dan yang keempat, pakar yang keempat adalah pasangan hidup. Ketika Ayub mengalami goncangan, harta sudah gak punya, dia sakit, istrinya berkata, masih bertekunkah engkau? Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Terkadang kita tidak bisa menerima hal-hal yang pahit dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup kita happy, kita ingin hidup kita selalu bahagia, dan tidak ada yang bisa menghambat, tidak ada yang bisa mengendali, yang bisa membuat kita tidak bahagia. Dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, kita bisa mengatakan kepada saudara, siapapun kita, suami istri, ingatlah bahwa pasangan itu adalah pasangan yang Tuhan beri, dan kita harus hidup di dalamnya dalam suatu keseimbangan, saling menopang satu dengan yang lain. Jangan cuma suka hal-hal yang baik, namun hal-hal yang buruk yang kata Ayub, engkau tidak bisa menerima. Tapi Ayub bisa pertahankan itu, bagaimana kehidupannya akhirnya dia pulihkan. Tuhan pulihkan kehidupannya, dan ketika Tuhan pulihkan, semua dikembalikan Tuhan dengan luar biasa. Jadi ingat, ketika engkau punya pagar kehidupan yang Tuhan berikan dalam rumah tanggamu, pelihara dengan baik, dan yang paling penting, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, tapi seisi rumahmu, harta kekayaanmu, biarlah engkau kembalikan dan berkata bahwa semua karena anugerah Allah, dan engkau persembahkan yang terbaik kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati engkau. Dan kalau hari ini rumah tanggamu, keluargamu tidak beribadah kepada Tuhan, saya mengatakan, mari kembali kepada Tuhan. Karena semua yang kau punya, harta, suami, istri, anak-anak, itulah pagar anugerah Allah dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Haleluya.